Halo, Assalamualaikum. Selamat datang lagi di channel YouTube Dona Tigri. Di video sebelumnya, aku pernah rekomendasikan buku-buku yang sangat bagus yang harus dibaca oleh pemula-pemula teknik sipil. Tapi ini sayangnya 3 dari 4 buku yang aku rekomendasikan itu adalah buku dalam bahasa Inggris. Kalau belum nonton videonya, bisa nonton dulu videonya, linknya aku taruh di kolom description. Kemudian aku baca salah satu komen di video itu. Kalimatnya gini, suramlah nasib kami yang kagak mudeng bahasa Inggris. Aku yakin nih, ini cuma satu dari sekian banyak teman-teman yang juga terkendala dalam membaca buku dalam teks bahasa Inggris. Dan aku dulunya juga salah satu orang yang mengalami kesulitan dalam baca buku teks dalam bahasa Inggris. Makanya di video kali ini aku mau membagikan kepada teman-teman semua bagaimana aku menanggulangi kesulitan aku membaca textbook bahasa Inggris waktu dulu itu. Tentunya ini berdasarkan pengalaman aku. Kamu bisa coba, mungkin metodenya cocok untuk kamu, jadi bisa kamu terapkan. So, nonton terus video ini. Dan yang belum subscribe, ayo subscribe dulu. Hal pertama yang aku lakukan adalah aku tidak menggunakan Google Translate. Tapi yang aku gunakan adalah kamus elektronik yang ada di handphone dan juga di komputer atau laptop. Kenapa? Karena kalau pakai Google Translate itu, ketika kita copy paste tuh satu paragraf, dia langsung otomatis translate ke bahasa Indonesia. Jadi, kita nggak dapat kosakata baru. Nah, kalau pakai kamus, kan otomatis satu kata ya. Kita akan tahu, oh kata ini artinya adalah ini. Itu adalah poin plus kita menggunakan kamus. Dan juga nih kalau yang di Android, kita juga bisa pencet sounds-nya, jadi kita bisa dengar how to say it, gimana menyebutkannya. Yang kedua, aku tidak pernah menghafal kosakata yang udah aku cari karena aku nggak suka hafalan. Jadi aku menuliskan kosakata baru tersebut di buku itu, di halaman yang sama. Kalau misalkan bukunya itu adalah buku fisik ya, yang ada bendanya, kalau itu buku aku langsung coret di atas perkata itu. Tapi kalau misalkan itu bukan buku aku biasanya pakai sticky note, aku tulis English-nya sama dengan nanti translatannya bahasa Indonesianya apa. Jadi itu aku tempel di dekat paragraf di mana kosakata baru yang aku cari tadi itu berada. Nah, gitu triknya. Terus kalau misalkan yang dibaca itu adalah e-book dalam bentuk PDF, itu juga bisa. Nah, di sini aku biasanya pakai insert text. Jadi aku ketik insert text di halaman di dekat paragraf di mana kosakata itu berada. Ya, aku nggak tahu misalnya arti kata satisfied. Jadi aku cari di kamus satisfied artinya apa, satisfied artinya memenuhi, jadi aku akan tulis di sisi samping dari paragrafnya menggunakan insert text. Kenapa tadi aku bilang kita tuh nggak perlu ngafalin kosakata? Kosakata itu pasti akan sering berulang dalam paragraf-paragraf berikutnya. Ini misalkan yang tadi, satisfied. Misalkan yang tadi satisfied, kita akan menemukan dia di paragraf yang ini ada satisfied. Kemudian di paragraf selanjutnya itu juga akan muncul lagi satisfied. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, misalkan kita ambil cycle. Cycle ini muncul di paragraf 1 satu kali. Kemudian di paragraf berikutnya dia juga muncul berkali-kali. Kalau kosakata itu muncul berulang, aku cukup tulis satu kali yang pertama aja. Kalau muncul lagi berikutnya, aku akan lihat ke catatan yang pertama aku buat. Nah, itu sebabnya nggak perlu dihafal, karena dengan dia berulang, kita kan lihat lagi. Otomatis kita akan ingat dengan sendirinya. Oke ya? Sederhana dan gampang. Makanya ayo di-subscribe dulu channelnya. Yang ketiga aku lakukan adalah aku nggak pernah stres sama grammar. Ya, kita bisa menebak makna dari paragraf tersebut tanpa kita harus ngerti grammar. Kamu cukup mengerti kosakatanya. Makanya, poin 1, 2 tadi yang aku jelaskan itu adalah kosakata. Asal kamu tahu kosakata itu artinya apa,
kamu udah akan tahu makna dari paragraf itu kira-kira apa. Pokoknya intinya itu adalah kosakata. Jadi percuma aja, misalkan kamu hafal semua rumus grammar ya, subjek ditambah to be, bla 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 bla-nya itu, tapi kamu nggak tahu kosakata itu artinya definitionnya apa, definisi dari si kosakata itu apa. Ujung-ujungnya kamu buka lagi kamusnya. Jadi kalau kita abaikan grammar itu, definisinya itu nggak akan jauh-jauh banget. Yang keempat nih, kalau Kak pakai kamus, satu kata dicari artinya satu-satu, itu bakalan lama banget. Kapan selesainya? Benar, untuk pertama kali, kamu akan selesainya lama. Aku pertama kali baca textbooks itu, 1 jam. 1 jam itu hasilnya cuma 1,5 paragraf. Bayangin, 1,5 paragraf. Hampir 50% kosakata di situ aku nggak tahu artinya apa. Itu hari pertama. Hari kedua, aku baca lagi. Di dalam waktu 1 jam itu aku bisa baca hampir setengah halamannya. Kenapa kita bisa cepat? Karena kosakata itu biasanya akan selalu berulang dalam textbooks. Seperti yang udah aku jelasin di poin 2, bahwa kosakata itu berulang. Ketika di hari kedua ada kosakata itu muncul lagi, aku nggak cari lagi definisinya pakai kamus. Aku cuma tinggal lihat ke paragraf yang kemarin aku baca. Dengan begitu, waktunya menjadi lebih singkat. Dan semakin hari, kosakata kita semakin bertambah, dan semakin hari, kita akan semakin cepat bacanya. Jadi dari 1,5 paragraf, jadi setengah halaman, besoknya kita bisa baca 2 halaman, dan itu akan terus meningkat. Lama-kelamaan kamu akan lancar dengan sendirinya tanpa buka kamus lagi. Kamu nggak percaya? Cobain aja. Sebelum cobain, jangan lupa subscribe dulu channel yang ini, oke? Yang kelima, kalau seandainya kamu ketemu sama kosakata yang waktu kamu cari di kamus, itu artinya rada-rada aneh dan nggak nyambung sama kalimat-kalimat sebelumnya. Misalnya, kata dumping ya. Dumping, kalau kita cari di kamus, artinya membasahi. Ini jauh banget sama definisi dumping dalam istilah teknik. Nah, gimana mengatasinya? Untuk kasus-kasus yang seperti ini, kalau aku, dari pengalaman aku suka mampir ke blog-blognya orang Indonesia. Ada sangat banyak blog orang Indonesia yang berbahasa Indonesia, yang biasanya menuliskan 2 version Inggrisnya dan versi Indonesianya. Misalnya dumping itu sebenarnya kalau dalam teknik adalah meredam atau redaman gitu. Cuma 5 tips sederhana dari aku. Kalau dilakukan secara konsisten setiap hari, itu hasilnya akan kelihatan. Selain video sharing yang ini, juga sudah ada beberapa video sharing sebelumnya. Kalau teman-teman belum nonton, silahkan buka playlist. Di situ ada playlist untuk sharing section. Itu sudah ada beberapa video di situ. Terus juga ada playlist vlog, juga ada playlist untuk pembahasan contoh soal. Silahkan nonton semuanya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Sekali lagi, jangan lupa klik subscribe-nya, kasih like, juga komen-komen. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.